Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sehat selalu teman-teman weton Senin ya, dimanapun Anda berada ya. Kajian materi kali ini tentang sihir ya. Sihir itu pada dasarnya merubah kita ya. Merubah kita dari positif menjadi negatif. Itu secara umum itu seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman weton Senin ini kena sihir, itu pasti negatif ya, kelakuanmu negatif, karaktermu negatif, wis pokoknya melaku sak melakumu ya, secara fisik negatif, secara pikiran juga negatif, secara tindakan juga negatif, dampaknya seperti itu. Nah, coba bayangkan ketika 3 elemen tadi itu negatif semua, apa yang terjadi? Ya hidupmu akan penuh dengan masalah, hidupmu akan berantakan gitu ya. Misalkan ya, Anda ngamuan. Nah, coba dampak ngamuan itu apa? Orang malas dekat dengan Anda. Ya. Itu kalau dilihat dari sudut pandang orang lain. Uang itu ada nyedek malas, kenapa lo ngamuan kok gitu. Ya. Jadi makhluk halus itu akan membuat Anda itu seperti itu, mudah tersinggung, mudah emosi dan sebagainya. Ya. Makhluk halus yang ada di dalam tubuh itu akan membuat Anda itu malas ibadah, malas melakukan hal-hal yang sifatnya positif. Akhirnya sifat karaktermu yang negatif itu buangket semua. Ya. Nah, manusia ini kan memiliki dua sisi ya, sisi positif, sisi negatif. Ketika sisi negatif terbangkitkan, ya sudah pasti ya, dalam kehidupan kita ini akan ketemu dengan yang namanya dua tadi. Kalau ndak apes ya sial, apes sial ya. Ya. Nah, terus solusinya bagaimana ketika kondisimu seperti ini? Ya mengembalikan. Anda harus mengembalikan kebiasaan-kebiasaan yang negatif itu berubah menjadi kebiasaan positif. Dan itu butuh waktu yang lama, tidak hanya sehari 2 hari. Anda diruqyah sehari terus selesai, tidak. Anda diruqyah sehari terus Anda waras, sihir itu pergi, tidak. Anda harus melakukan terapi setiap hari. Makanya teman-teman weton Senin yang sudah memaharkan garam ruqyah itu dipakai setiap hari. Karena setiap hari itu saya dikiri ya, saya doai ya. Tadi pagi juga sudah ya. Ya. Saya wiriti, saya dikiri ya. Loh iya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya terjadi pembersihan ya. Meskipun katakanlah garamnya sudah ada di sana ya, kan saya proses dulu ya. Sebelum tak kirim itu tak proses dulu ya. Lah itu Anda gunakan, jangan tidak digunakan, rugi Anda gitu. Ya, saya tiap hari tirakati, Anda tidak mau menggunakan. Ibarat itu kasih obat ya, harusnya diminum setiap hari ya, Anda tidak minum, sebulan sekali gitu. Banyak yang reaksi-reaksi, Pak tubuh saya gatal-gatal, habis minum garam, melanjutkan. Pak saya emosi saya menjadi lanjutkan. Ya, jadi ketika tubuhmu ini katakanlah ada makhluk halusnya, itu pasti akan bereaksi. Ya. Dan kalau Anda peka, pasti Anda akan merasakan kapan waktu-waktu saya itu mentirakatinya. Karena setiap hari tak tirakati dan waktunya itu selalu berubah-ubah. Ya seperti tadi pagi ya, saya tirakati itu habis sholat subuh ya. Saya mentirakatinya sudah. Besok lagi ya mungkin besok sore isya. Nah itulah teman-teman ya. Tujuannya apa? Untuk meruqyah. Ini salah satu strategi ya. Anda juga bisa melakukan secara mandiri. Ya. Anda puasa semacam ini 1 bulan ini juga proses detoksifikasi, proses pembersihan sihir telur santet yang ada di dalam tubuh kita. Nah, biasanya kalau orang kena sihir telur santet atau ada makhluk halusnya, ketika akhir Ramadan itu biasanya mencret ya,
biasanya sakit mencret biasa. Jadi Anda tidak perlu heran. Ya. Lanjutkan saja sampai benar-benar Anda sembuh. Ya. Itulah sihir itu seperti itu ya teman-teman nonton sini. Merubah perilaku kita, merubah karakter kita. Ya, perilaku yang negatif, karakter yang negatif, yang positif ya, dirubah menjadi negatif. Sehingga apa yang kita pegang, sehingga apa yang kita usahakan, itu pasti hasilnya wassalam gitu. Hasilnya tidak akan maksimal gitu. Ya, teman-teman. Itu yang kita alami itu seperti itu. Makanya kenali dirimu, rasakan gitu loh. Rasakan apakah katakanlah Anda ya 1 bulan yang lalu dengan bulan yang saat ini itu ada peningkatan secara spiritual Anda. Kalau spiritual Anda menurun, nah itu Anda harus melakukan perbaikan, harus hati-hati. Jangan sampai ketika sudah hancur baru Anda sadar. Dan kebanyakan seperti itu. Saya pun juga mengalami itu. 2017 itu ketika sudah hancur baru sadar, wah iya, saya terlena, ya, saya terlalu sibuk mencari materi, ya, mencari dunia, sisi spiritual saya lemah, akhirnya kena sihir cedas. Nah disitulah saya memiliki kesadaran diri, wes pembersihan ya, setiap hari, ya poso, ya wirid, ya dzikir, ya pokoknya memasukkan energi-energi positif ke dalam diri saya, merubah perilaku saya yang katakanlah dulu itu positif ya terus sekarang jadi negatif, dan itu pun sudah bertahun-tahun, dan saya pun juga bertahun-tahun juga untuk mengembalikan. 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 sudah 9 tahun ya saya melakukan pembersihan sampai sekarang. Dan terus berkurang gitu loh ya, tidak seperti 2017 ya. Gawe mikir itu tidak kuat, tidak mampu ya. Sekarang ya sudah jernih ya, gawe ngaji ya, ngaji saat ini saat ayat itu ya, itu nafas itu kayak pedot-pedot. Oh sekarang ya udah los ya. Jadi ketika kita terkena sihir itu akan merubah diri kita yang positif menjadi negatif. Nah kalau Anda ingin sembuh, Anda harus merubah negatif tadi menjadi positif. Tidak cukup hanya diruqyah, apalagi ruqyah sekali ya. Anda datang orang pintar terus diruqyah, diwacana ayat kursi, diwacana kulhu geni 1 kali, itu tidak akan membersihkan ya. Kenapa? Karena efek dari keberadaan makhluk halus di dalam tubuh Anda ya, itu sudah mengkontaminasi. Makanya saya selalu tekankan ya, garam yang sudah saya tirakati ya, dan itu pun saya tirakati sampai nanti akhir 2025 loh ya, sampai akhir 2025. Supaya apa? Supaya energinya itu tetap dan Anda itu mendapatkan pencerahan, pemahaman gitu. Sehingga Anda nanti setelah 2025 Anda bisa meneruskan sendiri. Ibaratnya itu Anda itu mampu ya. Paham ya? Ya ibaratnya 1 tahun ini ya, itu saya mengkondisikan Anda itu punya kesadaran diri ya, melalui garam yang saya ruqyah tadi ya. Dan selanjutnya kalau Anda sudah sadar diri, Anda akan memiliki strategi sendiri untuk membersihkan, menyelesaikan sihir itu. Nah, syukur-syukur kalau sihirnya katakanlah lemah 1 tahun ya, saya rasa ya cukup lah ya. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali enggak ya, minimal 1 tahun ya. 1 tahun ini 365 hari. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.